Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ustazah, apabila seorang istri diizinkan safar bersama teman-temannya, suami bilang ridho, apakah saya boleh pergi? Sedangkan hukum safar harus dengan mahram. Baik, jawabannya membutuhkan satu sesi kajian. Kok bisa? Ya, kajian mahram kita itu siapa saja, kita harus tahu. Iya kan? Kajian mahram itu juga butuh satu sesi kajian. Kajian adab kita dalam bersafar itu seperti apa, itu butuh satu sesi kajian. Ya kan? Berarti berapa? Dua sesi kajian, ya. Baik, ini secara global begini, Ibu. Dalam hidup, mohon maaf kalau jawabannya ada yang kurang berkenan, tapi saya harus menyampaikan. Ya, silakan Ibu mau pilih yang mana boleh. Ya, hidup itu kan pilihan. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Jadi dalam hidup itu yang perlu kita prioritaskan ketaatan kepada Allah. Itu pertama. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Ustazah, kalau suamiku menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan Allah, kita prioritaskan Allah. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah mentaati Rasulullah. Karena mentaati Rasulullah bagian dari taat kepada Allah. Itu satu paket. Sepakat? Baiklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dzu mahram." Kata Rasulullah, janganlah safar seorang wanita kecuali ditemani oleh mahram. Siapa yang mengatakan? Rasulullah, bukan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah berlaku, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebaikan untuk seorang hamba, kebaikan untuk kita. Ya. Nah, gimana kalau suami bilang, ya sudah kamu safar boleh deh sama besti-bestimu, aku ridho. Nah, ridhonya suami itu dipertanyakan, Bu. Bisa jadi karena kita ngering aja, minta terus, ya, beb, kan biasanya perempuan, laki-laki tuh nggak tahan ya dengan suara-suara rengekan para wanita. Laki-laki tuh nggak tahan dengan air mata derayan wanita, tuh nggak tahan, sudah langsung hatinya tuh, ya sudah Bu, aku ridho. Tapi tuh bahasanya, intonasinya, ya sudah Bu, gitu ya. Nah itu ridho dalam keadaan terpaksa. Ya, baik. Tapi gimana Ustazah kalau suamiku ridho, benar-benar ridho? Bu, laki-laki yang baik, suami yang baik tidak membiarkan istrinya safar sendirian tanpa ditemani. Suami yang baik, suami yang salih, suami yang bertanggung jawab itu akan menemani istrinya. Ya, dia menjadikan istrinya sebagai ratu. Ada nggak ratu? Misalnya ratu nih, nah ini di sini nggak ada ratu, adanya ibu presiden. Ratu dari Inggris, ya, mau jalan-jalan ke Indonesia, ada nggak ratu sendirian? Atau mungkin berangkat sama besti-bestinya? Ada? Enggak. Ratu berangkatnya sama siapa? Sama raja. Di mana-mana begitu ya? Ya, begitu kan ya? Istrinya raja kalau kemana-mana pasti sama rajanya. Kalau ada istrinya raja, dia
keluar bepergian jauh sendirian dipertanyakan. Nah, ini kemana rajanya? Kok dia keliling sendirian? Nah, itu saja masalah raja dan ratu. Bagaimana dengan kita? Ketahuilah wahai saudariku, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan seorang wanita safar harus pakai mahram, itu dalam rangka memuliakan kita sebagai seorang muslimah. Jadi tidak ada kata, itu kan membuat aturannya jadi susah, jadi begini. Tidak. Wallahi, itu dalam rangka memuliakan kita sebagai seorang muslimah. Gitu ya. Saya itu sering memisahkan begini, Jidakus, Mbak Sita. Saya sering memisahkan begini. Ada ibu-ibu nih, ibu-ibu berangkat ya kemana misalnya ya, tur ke Yogyakarta dari Jakarta, ya, pakai bis bareng dengan teman-temannya. Suaminya oke, nggak apa-apa gitu. Ini contoh. Di mana ya? Misalnya ke arah gunung deh, nanjak-nanjak gitu. Tiba-tiba di bis itu cuma ada kernet sama supir laki-lakinya. Tiba-tiba itu bis mundur. Tiba-tiba bis pas lagi nanjak nggak kuat mundur. Semua yang ada dalam bis wanita. Saya tanya kepada ibu-ibu, yang terjadi, semua diam tenang istighfar atau teriak-teriak? Yakin 100%? Teriak-teriak? Gitu kan? Supir yang lagi nyetir dengan teriakan ibu-ibu tambah panik nggak? Panik. Tapi kalau ada seorang laki-laki, laki-laki ini tugasnya menenangkan istrinya. Ya, mulai mundur nih. Ya, suaminya bilang apa? Tenang dek, gitu ya. Tenang, Pak, berhenti dulu Pak. Kalau laki-laki begitu kan, keluar bapak-bapak cari batu gitu kan, yang besar-besar, ditahan mobilnya. Jadi nggak jadi mundur. Supirnya tenang nggak? Tenang. Gitu kan ibu-ibu. Ini contoh loh, contoh sekilas yang kecil. Ya. Jadi ternyata, Masya Allah, ketika Allah memerintahkan kepada kita safar bersama mahram itu banyak hikmah di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan ustazah, silahkan. Itu menjadi pilihan Anda. Saya masih memilih ya bahwa perempuan safar itu harus ditemani mahram sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.